Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeremy Putra Budi Salanusa dari kelas A dengan NIM 14106200013. Berikut adalah hasil revisi ini skripsi kualitatif milik saya. Judul yang saya ajukan adalah Komunikasi Antar Pribadi pada PMK-VIS UNJ. Berikut adalah daftar isi, yaitu berisikan judul daftar isi itu sendiri, bab 1 atau pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Pada bab 2, yaitu kajian teori, berisikan konsep, review literatur, dan juga variabel. Yang ketiga, pada bab 3 atau metode penelitian, berisikan paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik penerikan informan, metode pengumpulan data, metode pengukuran data, metode analisis data, keterbatasan dan kelemahan penelitian, juga definisi operasional atau operasionalisasi konsep. Berikut adalah bagian pendahuluan, yaitu pada latar belakang masalah. Komunikasi adalah kegiatan satu pihak atau lebih yang saling mengirim pesan, kemudian mendapat gangguan, dan dilakukan dalam konteks tertentu, serta dapat pengaruh dan umpan balik di dalamnya. Dari pemahaman ini akan bisa kita lihat satu persatu apa yang menjadi instrumen dalam komunikasi. Yang pertama yaitu konteks. Konteks komunikasi memiliki 3 dimensi, ini fisik, sosial psikologis, dan temporal. Konteks komunikasi secara fisik adalah lingkungan secara fisik atau kenyataan di mana komunikasi tersebut berlangsung. Sedangkan konteks komunikasi secara sosial psikologis berhubungan dengan peran yang dijalani seseorang dalam satu situasi. Seperti sikap bercanda tidak akan dijalani oleh mereka yang sedang berada dalam situasi pemakaman. Kalau konteks komunikasi secara temporal berhubungan dengan waktu ketika komunikasi tersebut berlangsung. Terdapat sebagian orang yang menganggap pagi hari adalah waktu yang baik untuk saling berbicara mengenai keseharian yang dialami di hari kemarin, namun tidak untuk sebagian orang. Selain itu, konteks komunikasi secara temporal juga berlaku seperti membicarakan kejahatan Hitler di depan orang Jerman ketika pemerintahan Hitler berkuasa, atau membicarakan isu rasisme di Amerika Serikat pada abad ke-18. Jadi, ada pembicaraan atau topik yang baik jika dibicarakan dalam waktu tertentu maupun sebaliknya. Selanjutnya, mengenai komunikator dan komunikan, atau dapat disebut juga sebagai sumber dan penerima. Dalam komunikasi pasti terdapat pihak yang memulai suatu topik pembicaraan, dan terdapat pihak yang memberikan tanggapan mengenai topik tersebut. Hal ini terjadi terus berulang-ulang dan berkelanjutan, karena pihak yang memulai bisa saja jadi pihak yang memberi tanggapan dan begitu sebaliknya. Contoh, dalam perbincangan suami istri, ada kalanya sang suami menanyakan keadaan anak-anak. Ada juga kalanya sang istri menanyakan keadaan di kantor yang terjadi pada hari itu. Komunikasi yang terjadi bukan secara verbal saja, tetapi juga non-verbal. Jika berkomunikasi dengan kepala negara atau presiden, maka kita akan memberikan gerak mata, gestur tubuh, hingga pakaian yang sesuai untuk mengisyaratkan kesopanan ketaatan kepada pemerintah. Kemudian, terdapat juga pembuatan pesan atau encoding dan pencernaan pesan atau decoding. Ketika menuliskan pesan untuk ibu di rumah yang sedang pergi ke warung, maka kita sedang membuat pesan atau encoding. Lalu jika ibu menerima pesan tersebut dan memahaminya, berarti ibu sudah melakukan decoding sebuah pesan. Konteks, komunikator, komunikan, serta encoding dan decoding adalah instrumen penting dalam lingkungan komunikasi. Selanjutnya, mengenai kompetensi komunikasi. Kompetensi adalah segala sesuatu yang termasuk sebagai keterampilan, kebiasaan, hingga keahlian yang dibutuhkan individu dalam menjalani kehidupannya sebagai pribadi, warga negara maupun siswa atau pegawai. Kompetensi yang dimiliki individu dalam menjalani kehidupan pasti menyangkut dalam interaksi dengan pihak lain, atau bisa saja disebut dengan kompetensi komunikasi. Hal ini bukan saja melalui konteks fisik, tetapi secara sosial psikologis maupun temporal. Seperti yang disampaikan Spitzberg dari Kupak dalam tahun 1989 yang dikutip ulang oleh De Vito dalam bukunya Komunikasi Antar Manusia. Yaitu kompetensi dalam komunikasi merujuk pada berkomunikasi secara efektif. Sejalan dengan uraian tersebut, mempelajari kompetensi komunikasi berarti belajar untuk memahami cara orang lain lebih baik ketika berbicara maupun tidak berbicara, dan apa yang harus dibicarakan maupun apa yang
tidak perlu dibicarakan. Dan seterusnya yang berkaitan untuk meningkatkan kompetensi kita dalam komunikasi dan menjadi lebih efektif. Pertama-tama kita juga akan mengenal dalam kompetensi komunikasi, yaitu pesan dan saluran. Pesan itu berarti apa yang kita sampaikan, bentuknya tulisan, gambar, maupun video. Ketika kita tidak berpakaian dengan baik dengan dosen, berarti kita sedang menyampaikan pesan juga. Artinya kita nggak serius dalam melakukan perkuliahan. Sedangkan saluran adalah tempat di mana pesan tersebut disampaikan. Contoh ketika berbicara mengenai menggunakan audio sebagai saluran, kemudian gerak tubuh yang kita tunjukkan berarti kita sedang menggunakan visual sebagai saluran. Selanjutnya, kedua adalah umpan balik dan umpan maju. Umpan balik merupakan informasi yang dikirim kembali kepada sumbernya. Seperti kita berbicara dan kita sendiri yang mendengarnya, hal itulah yang disebut dengan umpan balik. Namun umpan balik juga bisa berarti ketika kita berbicara dan juga orang lain menanggapi hal tersebut bisa dinyatakan sebagai umpan balik. Lalu ada juga yang dinamakan sebagai umpan maju. Umpan maju itu adalah hal yang diinformasikan yang akan mendatang, seperti menyatakan kekecewaan dengan aku kecewa hari ini, tetapi aku, kutipan dari kata tapi adalah pesan yang informasikan tentang pesan yang akan datang. Dan itulah yang dinamakan dengan pesan umpan maju. Kemudian terdapat gangguan, yaitu gangguan yang mendistorsi pesan itu sendiri. Sebuah komunikasi dikatakan oleh gangguan ketika pesan yang diterima berbeda dengan maksud awalnya. Contoh ketika kita ingin mengatakan ingin makan kepada ibu, tetapi ayah sedang berbicara dengan rekannya di telepon dengan cukup keras, karena teriakan tersebut kita tidak saling mendengar dengan baik dengan ibu. Jadi, komunikasi yang disampaikan mendapat gangguan dari lingkungan sekitar. Itulah yang disebut dengan gangguan. Efek atau dampak dalam komunikasi adalah salah satu instrumen yang penting dalam komunikasi. Ketika selesai berkomunikasi, maka selalu akan ada dampak yang terjadi. Ketika kita selesai berkomunikasi dan mendapat pengetahuan, hal itu disebut dengan manfaat atau efek kognitif. Kalau kita mendapat perubahan sikap, hal itu disebut sebagai efek afektif. Kalau kita mendapat cara atau gerakan baru dalam sebuah aktivitas, hal tersebut dinamakan dengan efek psikomotorik. Terdapat 4 tujuan dari komunikasi, yaitu untuk menemukan, berhubungan, dan meyakinkan, dan juga untuk bermain. Dari salah satu 4 tujuan tersebut, salah satunya adalah untuk berhubungan. Karena manusia memiliki keinginan untuk merasa diperlukan, diberi kasih sayang, bahkan kita juga ingin dapat memberi ruang bagi orang lain untuk dapat hadir dalam lingkungan sosial kita, serta kita ingin memberikan kasih sayang kepada orang lain. Dalam proses membina hubungan tersebut, biasanya kita akan memberikan sisi rahasia atau tersembunyi dari diri kita kepada pihak kedua, entah karena suka atau kepercayaan. Hal ini disebut dengan penguapan diri atau self-disclosure. Berikut adalah faktor-faktor mengapa seseorang dapat melakukan pengungkapan diri, seperti besar kecilnya kelompok. Dalam kelompok yang kecil, biasanya akan lebih mudah untuk melakukan pengungkapan diri. Atau perasaan suka atau afeksi. Jika kita menyukai seseorang, kita akan lebih mudah untuk melakukan pengungkapan diri. Karena biasanya orang yang memiliki perasaan suka atau saling suka akan saling mendukung atau memberi hal-hal yang positif. Selanjutnya, efek timbal balik. Jika dalam suatu komunitas terdapat salah satu anggota yang lambat laun dekat dengan kita, secara hubungan interpersonal atau ke antar pribadi, dan hal itu juga akan mendorong kita untuk mendekatkan diri kepada orang tersebut. Selanjutnya adalah kompetensi. Pihak yang kompeten secara keterampilan dan pengetahuan akan cenderung melakukan pengungkapan diri karena merasa bahwa mereka lebih percaya diri dan merasa lebih banyak hal positif tentang diri mereka. Selanjutnya ada tentang kepribadian. Pihak yang memiliki kepribadian ekstrovert akan lebih sering melakukan pengungkapan diri ketimbang mereka yang introvert. Topik. Jika topik tersebut menarik untuk dibahas dan tidak pribadi, maka kita akan lebih sering untuk mengungkapkan diri. Selanjutnya, itu adalah jenis kelamin. Sebenarnya, maskulinitas dan feminitas lah yang menjadi pembeda dan bukan jenis kelamin. Karena pria yang feminim lebih cenderung untuk mengungkapkan diri ketimbang perempuan yang maskulin. Lalu, selanjutnya mengenai data masalah, itu melansir dari kompas.com terdapat peraturan baru dalam seleksi menuju perguruan tinggi.
Peraturan baru tersebut akhirnya mengubah nama jalur dari tes SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri menjadi SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, dan SBMPTN menjadi SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Peraturan terbaru dari SNBP dan SNBT adalah siswa dapat memilih jurusan dari program manapun. Berbeda dari SNMPTN dan SBMPTN yang tidak dapat memilih beda jalur, atau pada SBMPTN harus memasuki jalur IPC atau campuran. Siswa dapat memilih dua program studi dari satu atau dua PTN. Jika memilih dua program studi, maka siswa diharuskan memilih satu PTN yang masih satu provinsi, kemudian dibebaskan pada pilihan yang lain. Selain peraturan-peraturan tersebut, yang diperbaharui setiap tahun ataupun setiap periodenya, setiap kebijakannya, melansir dari katadata.co.id, pada tahun 2022 dinyatakan bahwa sebanyak 826.727 orang terdaftar sebagai mahasiswa di wilayah Jawa Barat. Provinsi ini termasuk 3 yang terbesar dari 10 provinsi dengan populasi mahasiswa dari Aceh sampai Papua. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah dan kebebasan hak pilih yang dimiliki oleh siswa mendorong mereka untuk pergi berkuliah di wilayah lain di luar dari wilayah domisili. Lalu kita akan masuk mengenai mengapa PMK FIS UNJ. Seperti pada komunitas-komunitas lainnya, PMK FIS UNJ banyak mewadahi mahasiswa untuk bersosialisasi dan akhirnya melakukan pengungkapan diri. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan sosialisasi akibat perbedaan budaya maupun gegar budaya. Tentu, keberadaan organisasi kampus dapat menjadi tempat bagi berkembangnya komunikasi antar pribadi pada mahasiswa. PMK FIS UNJ sendiri adalah salah satu organisasi tersebut. Itu organisasi kemahasiswaan UNJ yang bergerak di bidang kerohanian, khususnya untuk menaungi mahasiswa-mahasiswi Kristen Protestan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Karena melalui wawancara singkat dengan pengurus, peneliti mendapati bahwa sebesar lebih dari 80% anggota serta pengurus PMK FIS UNJ berasal dari Pulau Jawa atau disebut juga dengan merantau. Maka dari itu, kehadiran PMK FIS UNJ sebagai tempat untuk bersosialisasi, beradaptasi, serta saling mengungkapkan diri merupakan peran yang sangat penting. Lalu selanjutnya, menurut De Vito, terdapat 5 unsur penting untuk melakukan komunikasi antar pribadi, yaitu keterbukaan, artinya membuka diri dan memberikan informasi secukupnya. Empati, artinya mampu mengetahui apa yang sedang dialami oleh orang lain melalui sudut pandangnya sendiri. Selanjutnya, sikap pendukung, artinya memberikan penjelasan kepada pihak lain tanpa singgungan, bersikap spontan, dan mampu terbuka terhadap ide-ide yang baru. Keempat adalah sikap positif, artinya dapat bersikap positif dan mendorong orang lain. Kesetaraan, yang artinya dapat memberi kenyamanan secara komunikasi melalui suasana yang seimbang di kedua belah pihak. Melalui uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa masalah dari banyaknya anak-anak yang merantau atau pihak-pihak luar yang datang kepada satu wilayah tertentu menjadi penting untuk diangkat ke dalam sebuah penelitian. Fokus dari penelitian ini, peneliti tertarik untuk melihat atau berfokus kepada proses bagaimana komunikasi antar pribadi pada mahasiswa dan PMK FIS UNJ dapat terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh tentang bagaimana komunikasi antar pribadi pada mahasiswa dan PMK FIS UNJ dapat terjadi. Selanjutnya, manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam ilmu komunikasi, khususnya topik komunikasi antar pribadi. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah meluasnya wawasan dan bertambahnya pengetahuan bagi praktisi dan peneliti, serta meningkatkan adanya literatur untuk penelitian serupa. Selanjutnya pada bab 2, yaitu pada bab kajian teori, konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi antar pribadi. Menurut De Vito, terdapat 5 unsur penting dalam melakukan komunikasi antar pribadi yang baik, yaitu keterbukaan, artinya membuka diri dan memberikan informasi secukupnya. Keterbukaan bisa dapat dimulai atau bisa dilihat dengan kata saya yang bermakna keterbukaan perasaan mengenai situasi dengan pribadi, namun tidak memprovokasi situasi yang ada. Lalu selanjutnya,
Terdapat juga empati, artinya kemampuan untuk mengetahui apa yang dialami orang lain melalui sudut pandang sendiri. Sikap mendukung artinya beri penjelasan kepada pihak lain tanpa singgungan, bersikap spontan, dan mampu terbuka terhadap ide-ide yang baru. Deskrip. Dan juga dari sikap mendukung ini terdapat poin-poin yang penting yang perlu diperhatikan, yaitu deskriptif dan bukan evaluatif, spontan dan bukan strategik, profesional dan bukan sangat yakin. Sikap positif artinya dapat bersikap positif dan mendorong orang lain. Terdapat dua poin penting dari sikap positif, yaitu memiliki sikap yang positif dan dapat mendorong pihak lain secara positif. Dan yang terakhir adalah kesetaraan, artinya dapat memberikan kenyamanan komunikasi melalui suasana yang seimbang di kedua belah pihak. Selanjutnya terdapat review literatur. Penelitian terdahulu serupa berjudul Komunikasi Keluarga antara Mahasiswa Rantau dan Orang Tua dalam Penggunaan Media Sosial di Telkom University. Dilakukan oleh Ea Rusdia Sani dan juga Agus Aprianti dari Universitas Telkom, diangkat dalam Proceeding Telkom Management volume 8 nomor 3 tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis bagaimana cara komunikasi orang tua dan mahasiswa rantau. Hambatan apa saja yang muncul, dan juga apa saja solusi yang dilakukan orang tua dan mahasiswa dalam mengatasi hambatan tersebut menggunakan media sosial. Metode dari penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data deskriptif berupa ucapan dan juga tulisan. Informan yang ada dari penelitian ini adalah mahasiswa rantau, jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Marketing Komunikasi, angkatan 2017 sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara dan juga dokumentasi. Wawancara dilakukan melalui media sosial dengan fitur chat, sedangkan dokumentasi diperoleh dengan capture chat dalam WhatsApp dan juga Line. Penelitian terdahulu serupa berjudul Pola Komunikasi Orang Tua dengan Mahasiswa Rantau dalam memantau prestasi belajar studi pada mahasiswa Universitas Slamet Riyadi Surakarta angkatan tahun 2018 yang dilakukan oleh Cantika Dewi, Dr. Randes Maya Sekar, dan juga Dr. Herning Suryo dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta dalam jurnal Solidaritas volume 6 nomor 2 tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi antara orang tua dengan mahasiswa rantau dalam memantau prestasi belajar mereka. Jadi penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menggunakan pola komunikasi yang dipelopori oleh Joseph A. De Vito. Hasilnya menunjukkan keberagaman pola komunikasi yang terdapat pada orang tua dengan mahasiswa rantau dalam memantau prestasi belajar mereka, di mana pola keseimbangan memiliki unsur keterbukaan, kejujuran, dan kesetaraan, sehingga komunikasi orang tua dengan mahasiswa dapat berjalan efektif di dalam beri dukungan dan motivasi untuk meningkatkan prestasi belajar mereka. Penelitian terdahulu serupa selanjutnya berjudul Fenomena Bermain Game Online, Mobile Legends terhadap perilaku komunikasi antar pribadi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Agung Medan. Dilakukan oleh Daniel P. Bangun, Elza Ismi, Elza Ismi Sarah Cynthia Harahap dari Universitas Dharma Agung Medan. Dan diangkat dalam jurnal Social Opinion, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi volume 6 nomor 1 tahun 2021. Tujuannya adalah mengetahui bagaimana fenomena bermain game Mobile Legends berpengaruh terhadap perilaku komunikasi antar pribadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data dari objek yang akan diteliti dari Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Agung Medan. Fakultas Ekonomi ini terdiri dari 2 jurusan, yaitu Manajemen dan Akuntansi. Jumlah mahasiswa akuntansi semester 8 berjumlah kurang lebih 84 orang, dan juga siswa manajemen berjumlah kurang lebih 137 orang. Pengambilan sampel hanya semester 8 karena berhubungan dengan tingkat komunikasi yang lebih matang dan dianggap sudah dalam tingkatan tertinggi yang masih dikatakan aktif dan lebih terlihat komunikasinya pada pemain game Mobile Legends dengan mahasiswa yang lain setingkatnya. Hasilnya, informan merasa dipuaskan karena mendapat hiburan setelah bermain game tersebut. Namun, game tersebut juga berpengaruh terhadap komunikasi antar pribadi, seperti tidak akrab dengan mereka yang tidak memainkan game tersebut atau menjadi eksklusif. Penelitian terdahulu selanjutnya adalah komunikasi antar pribadi dalam membangun aktualisasi diri anggota paduan suara Universitas Samratulangi Manado yang dilakukan oleh Gary Jonathan,
Joan Pinkan dan juga Lincoln Etulung dari Universitas Samratulangi dan diangkat dalam jurnal Akta Diurna volume 4 nomor 2 tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami penerapan komunikasi antar pribadi antara anggota paduan suara mahasiswa Universitas Samratulangi Manado dan dalam membangun aktualisasi diri. Metodenya adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Informasi dalam penelitian ini adalah pelatih, pengurus, anggota lama dan anggota baru dalam PSM Unsrat, dan juga penentuan informan dilakukan dengan teknik pervasive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan saling memberikan arahan dan sharing untuk saling terbuka dan berorganisasi dan berpaduan suara, anggota akan bisa lebih terarah dan bisa mendeklarasikan diri untuk bertahan lama di organisasi tersebut dalam membangun lalu kemudian mencapai kebutuhan hidup manusia yang tertinggi, itu aktualisasi diri yang matang. Penelitian terdahulu serupa selanjutnya berjudul Pola Komunikasi Antar Pribadi Bermedia Anak dengan Orang Tua Tinggal Terpisah. Studi pada mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2018 yang dilakukan oleh Lorenza Hana, Elvi Minkit, dan juga Steffi Harilama dari Universitas Samratulangi dan diangkat dalam jurnal Akta Diurna volume 4 nomor 2 tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana proses pola komunikasi antar pribadi melalui media dengan orang tua pada mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jumlah informan terhitung sebanyak 5 orang. Penetapan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu. Hasil dari penelitian ini terdapat tiga tipe keluarga, yaitu keluarga konsensual, pluralistis, dan juga protektif. Selanjutnya adalah persamaan, persamaan dan juga perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini. Pada jurnal yang pertama, sama-sama meneliti komunikasi antar pribadi pada variabel X. Hal ini berlanjut pada jurnal yang kelima, terus-penerus sampai jurnal yang kelima. Lalu pada perbedaannya adalah pada objek. Lalu pada jurnal yang pertama terdapat perbedaannya, yaitu perbedaan terhadap pada objek penelitiannya. Itu pada jurnal pertama terdapat perbedaan pada penggunaan media sosial sebagai objek penelitian. Selanjutnya, pada jurnal yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, terdapat perbedaan yang sama juga, yaitu pada objek penelitiannya. Pada jurnal yang kedua, terdapat perbedaan pada objek penelitian, yaitu pada operasi belajar, dan juga pada jurnal yang ketiga, yaitu pada game mobile, dan juga jurnal yang keempat, yaitu pada organisasi paduan suara, dan juga yang kelima, yaitu pada media sosial. Mohon maaf. Yang terakhir dari bab yang kedua adalah variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi antar pribadi. Pada bab yang ketiga, metode penelitian, yaitu paradigma penelitian. Paradigma konstruktivis berarti individu memaknai dunia yang dijalaninya, membangun sebuah makna secara perlahan, seperti sedang mengkonstruksi sesuatu. Tujuan dari penelitian ini yaitu menggunakan paradigma konstruktivis dengan tujuan untuk mencari makna yang dijalani oleh para informan. Sejalan dengan paradigma tersebut, pada penelitian kali ini, peneliti ingin mengetahui proses komunikasi antar pribadi mahasiswa pada PMK FIS UNJ. Pendekatan penelitian. Penelitian kualitatif berfokus untuk mengeksplorasi dan berupaya ingin memahami individu maupun kelompok terkait dengan masalah sosial ataupun individu. Seperti pada penelitian kali ini, peneliti ingin mengetahui proses komunikasi antar pribadi mahasiswa pada PMK FIS UNJ melalui pendekatan kualitatif. Metode penelitian. Peneliti menggunakan cerita atau narrative research dari informan, yaitu pengurus maupun anggota yang tergabung dalam PMK FIS UNJ. Teknik menarikan informan. Peneliti menggunakan purposive sampling sebagai metode dalam menarik informan. Peneliti menetapkan PMK FIS UNJ sebagai populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa pada PMK FIS UNJ. Penggunaan teknik ini digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai, yaitu individu yang tergabung
dalam PMK FISUNJ dari pengurus maupun di luar pengurus. Hasil penelitian yang dihasilkan juga dapat dipenuhi dengan baik karena perspektif yang beragam dari organisasi tersebut. Metode pengumpulan data itu peneliti menggunakan wawancara dan observasi dalam mengumpulkan data guna memenuhi data yang diperlukan. Penggunaan wawancara digunakan karena data dapat diperoleh oleh mereka yang telah mengalami proses yang diteliti secara langsung. Selain itu, penggunaan observasi secara tertutup dipilih karena dapat memenuhi keperluan peneliti mengenai proses interaksi, bukan hanya secara verbal, tetapi non-verbal. Metode pengukuran data. Keabsahan data diverifikasi menggunakan prolong engagement dan persistent observation. Karena peneliti merupakan salah satu anggota dari PMK FISUNJ dan telah 1 tahun mengikuti kegiatan dari PMK FISUNJ sebagai anggota. Peneliti telah membangun kepercayaan dan pengenalan mengenai budaya kebiasaan lainnya dalam PMK FISUNJ. Selanjutnya, keabsahan data diuji melalui peer review, yaitu melakukan pengecekan terhadap pertanyaan kepada pihak-pihak lain yang telah mengenal PMK FISUNJ lebih lama dari peneliti agar pertanyaan yang diajukan dapat diuji validitasnya. Reliabilitas diuji menggunakan teori reliabilitas coding dengan pemberian kode agar terdapat konsistensi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan. Persyaratannya agar pertanyaan tersebut dapat dikatakan reliable adalah 80% persetujuan. Metode analisis data. Peneliti menggunakan pencatatan dan pencatatan reflektif pada catatan lainnya. Peneliti yang memilih pencatatan sebagai metode analisis data karena pemilihan metode pengumpulan data secara wawancara dan observasi secara tertutup. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dari penelitian ini adalah penggunaan variabel komunikasi antar pribadi karena pola hubungan dalam berorganisasi dapat diliti oleh variabel-variabel lain yang ada kaitannya dengan pengorganisasian atau komunikasi organisasi. Jadi sudut pandang yang didapati peneliti hanyalah sekedar pola hubungan berdasarkan unsur komunikasi antar pribadi yang dilakukan dan interaksi lainnya bukan berdasarkan bagian kerja atau yang lainnya. Kelemahan dari penelitian ini adalah pemilihan sampel PMK FISUNJ, karena PMK FISUNJ berganti-ganti kepengurusan dengan lama periode 1 tahun. Jika peneliti belum dapat menyelesaikan penelitian pada periode A, maka peneliti sebaiknya mengulang pada periode selanjutnya karena data yang dikumpulkan berbeda dari sebelumnya akibat perubahan kepengurusan. Berikut yang terakhir adalah operasionalisasi konsep yang peneliti ajukan pada penelitian kali ini. Dengan konsep komunikasi interpersonal, variabel komunikasi antar pribadi dengan dimensi, terdapat 5 dimensi, keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan juga kesetaraan. Nah, terdapat beberapa indikator, itu terdapat komunikasi dengan ungkapan saya, yaitu keterbukaan, terdapat komunikasi yang berbagi perasaan atau empati, terdapat komunikasi yang menjelaskan dan spontan dan juga profesional, yaitu sikap pendukung, terdapat komunikasi yang bersikap positif dan mendorong secara positif, yaitu sikap positif, dan juga terdapat komunikasi yang dilakukan dengan seimbang, yaitu kesetaraan. Juga skala dari penelitian ini adalah nominal. Berikut adalah presentasi saya, mohon maaf atas kekurangan dan atau salah-salah kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.